Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Nabi Nehemia, pasal yang kedua. Seperti kita ketahui bahwa Allah menetapkan pembuangan kerajaan selatan, yaitu Yehuda, ke Babel selama 70 tahun. Menjelang genap 70 tahun, maka Allah mengirimkan 3 gelombang kaum sisa Israel yang ada di wilayah Babel. Dipimpin oleh Ezra, Nehemia, demikianlah mereka mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan pada kaum sisa Israel, supaya menempati kembali tempat atau tanah leluhur mereka, yaitu tanah perjanjian. Mereka kembali ke kerajaan selatan, yaitu Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, Nehemia terpanggil mendapatkan beban untuk membantu Ezra. Kalau Ezra membangun bait suci, sementara Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nah, kita sudah belajar pasal yang pertama bagaimana Nehemia berdoa bagi bangsanya, bangsa Israel. Dia bukan hanya berdoa, tapi dia bertindak untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kisahnya seperti apa? Ketika Nehemia diizinkan oleh raja pada waktu itu yang ada di Babel, di Persia, saudara, untuk kembali ke Yerusalem. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita hampiri Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kami datang kepadamu, Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami, ya Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik. Kepadamu kami sanjung, ya Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami muliakan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin Tuhan, Kau satu-satunya Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya hidupku ini. Haleluya. Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik dari segalanya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin, Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
Amin, Yesus. Amin, Bapa. Engkau Allah yang besar. Engkau yang memilih, menetapkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya hidup kami mempermuliakan Engkau, menjadi lebih indah dan berharga, khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terlebih lagi untuk melayani sesama kami. Sama seperti Nehemia, kehidupannya sangat berarti bagi bangsa Israel, khususnya kaum sisa, yang angkatan ketiga atau terakhir kembali dari pembuangan masuk ke Yerusalem kembali. Bapa, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari, kami imani sebagai sebuah kebenaran, dan itu kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Nah saudara, hari ini kita belajar bagaimana Nehemia itu diutus ke Yerusalem. Untuk apa? Memimpin pembangunan tembok Yerusalem, saudara. Lalu nanti di perikop yang kedua, itu tentang tekad Nehemia dan orang-orang yang ada di Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem itu. Namun terlebih dahulu mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu ya saudara. Nehemia diutus ke Yerusalem. Perjanjian Lama halaman sekitar 510. Demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jadi pasal ini diawali dengan sebuah keterangan dari Nehemia bahwa dia adalah petugas minuman raja. Nah, tidak seperti biasanya, raut muka Nehemia itu sedih sekali. Tidak seperti biasa-biasanya. Itulah sebabnya maka Nehemia menghadap dengan raut yang sedih. Raut yang penuh beban. Selanjutnya seperti apa saudara? Kita baca ayat 2. Bertanyalah ia kepadaku. Raja ini bertanya kepada Nehemia. Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja. Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah saudara, dari apa yang kita baca, saya perlu ingatkan sedikit ya saudara, supaya kita mengerti peran Nehemia itu seperti apa. Seperti namanya, Nehemia itu artinya Tuhan itu besar. Tuhan itu besar.
Jadi Nehemia di dalam pengertian namanya itu sebagai sebuah pertunjukan, sebagai sebuah kesaksian kepada siapa saja yang dilayani Nehemia pada waktu itu. Dalam hal ini Raja Artasasta ini, bahwa Tuhannya Nehemia, Allahnya Nehemia adalah Tuhan yang besar. Allah yang besar mengalahkan ilah-ilah yang lain. Sebab nanti pada peristiwanya saudara, tangan Allah yang besar itulah yang memimpin Nehemia. Allah yang luar biasa besar itu yang mengatur perjalanan bangsa Israel yang 70 tahun terbuang dari negerinya yaitu Yehuda, dibuang ke Babel dan dikembalikan ke Yerusalem kembali. Pekerjaan Nehemia adalah selain dia menjadi juru minum raja, dia juga seorang pemimpin politik pada waktu itu. Dan yang paling terkenal adalah Nehemia itu dikenal sebagai nabi pembangun tembok Yerusalem. Dia memimpin rombongan Yehuda yang terakhir yang pulang ke Yerusalem dan membangun sebuah bangunan yang sangat-sangat penting bagi keamanan rakyat atau penduduk yang tinggal di wilayah Yerusalem. Ini sepintas arti Nehemia dan pekerjaannya. Nah, kembali ke belakang sebentar saudara, bahwa Nehemia itu orang yang ditunjuk oleh Raja Persia. Untuk apa? Untuk memimpin rombongan ketiga yang pulang ke Yerusalem. Dari Persia menuju ke Yerusalem. Mengapa bukan orang Babel yang mengizinkan mereka balik? Sebab Babel sudah dikalahkan oleh Media Persia. Yang pada waktu itu rajanya adalah Artasasta ini. Nah, ini kejadian sekitar tahun 444 sebelum Masehi. Nehemia menjadi gubernur Yehuda atas penunjukan Artasasta ini. Dan ini terjadi 13 tahun setelah Esra tiba di sana. Nehemia tiba dengan tugas dari Raja Persia ketika dia minta izin tadi. Mengapa wajahmu muram? Tidak seperti biasanya. Jawab Nehemia, bagaimana aku tidak muram? Bagaimana aku tidak sedih? Sebab tanah leluhurku, pekuburan nenek moyangku sudah rata dengan tanah. Warisan tanah leluhurku sudah dijajah habis oleh bangsa Babel pada waktu itu. Dan aku ingat bahwa mereka perlu diberikan sebuah pembelajaran, diberikan sebuah pemulihan, diberikan sebuah kehidupan yang layak kembali. Maka singkat cerita Nehemia minta izin. Kalau raja mengizinkan, izinkan aku ke Yerusalem, ke Yehuda untuk membangun tembok Yerusalem itu. Supaya apa? Supaya kota di mana bangsaku berada, kota di mana nenek moyangku tinggal itu kuat. Itu disebut sebagai kota yang berbenteng dan memiliki apa saudara? Memiliki sebuah kepastian bahwa kota itu aman dalam perlindungan Tuhan. Ini tujuan dari Nehemia. Dan saudara lihat, nanti pada akhirnya saudara, sekalipun banyak tantangan, namun Nehemia mampu menyelesaikan pembangunan tembok itu dalam waktu 52 hari. Nehemia adalah orang yang berbakat, dia berani, tekun, dan yang paling kelihatan adalah Nehemia selalu mengandalkan doanya kepada Allah, Sang Pencipta atau Allah semesta langit itu. Kalau di sini dikatakan Allah semesta langit, artinya Allah yang disembah oleh nenek moyangnya. Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang menyatakan dirinya kepada bangsa pilihan itu Israel. Bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang harus disembah. Nah, ini sekitar peristiwa di mana Nehemia akan kembali ke Yehuda, saudara. Seperti saya katakan tadi, kekuatan Nehemia adalah dalam berdoa. Seperti ayat yang keempat ya, saya ulang ayat 4 ini. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ketika melihat wajah Nehemia sedih, raja bertanya, kamu sedih? Ya, tadi alasannya sudah disampaikan ya. Lalu apa yang kamu mau? Apa yang kau inginkan?
Sebelum Nehemia menjawab apa yang menjadi pertanyaan Raja Artasasta, dia berkata, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa. Sebelum menjawab pertanyaan raja, ia memanjatkan doa kepada Allah. Doanya apa, saudara? Mohon pertolongan dan hikmat. Sebab apa? Sama seperti susahnya Ezra membangun bait suci yang kedua. Demikianlah Nehemia sudah membayangkan bagaimana nanti tembok Yerusalem itu akan dibangun. Terbayang ini bukan pekerjaan manusia. Terbayang di benak Nehemia ini pekerjaan yang tidak mudah. Penuh tantangan dan nanti terbukti. Penuh tantangan. Itulah sebabnya mengapa Nehemia mendahului setiap langkah pemikirannya, ya, perbuatannya, kegiatannya dalam pembangunan tembok Yerusalem dengan doa. Nehemia itu terkenal nabi pendoa, saudara. Ya, sering saya katakan itu ya, seolah-olah nabi yang cengeng. Kenapa? Karena selain memperlihatkan mukanya yang muram, sedih, karena bangsanya jadi bangsa yang terbuang tadi, dia juga sering meratap. Meratap bukan karena menyesali apa yang ada dalam dirinya, tetapi lebih daripada menaruh belas kasihan kepada bangsanya. Bangsa yang terbuang selama 70 tahun. Dia merasa bangsa yang tertindas. Dia cuma mohon anugerah, belas kasihan, pengampunan Tuhan. Lalu atas doa-doa yang dinaikkan kepada Allah semesta langit tadi, Nehemia berdiri di hadapan raja. Dan hanya memiliki waktu yang singkat ketika dia berseru kepada Allah. Dalam hatinya, waktu yang singkat itu menyentuh hati Allah. Karena apa? Karena ada orang pilihan Tuhan yang memiliki beban atas kesejahteraan bangsanya. Saudara catat baik-baik ini ya. Nehemia sebenarnya sudah enak menjadi juru minum raja. Sudah tidak perlu apa-apa lagi, saudara. Hidup di lingkungan kerajaan Persia pada waktu itu mengangkat derajat Nehemia sebagai orang buangan, tapi mendapat kepercayaan dari Raja Persia. Harusnya Nehemia sudah nggak mau mikirin apa-apa lagi, sudah nikmat. Mungkin melihat bangsanya, bangsa Israel yang tertindas itu. Kalau Nehemia tidak punya belas kasihan, ya udah bodo amat lah. Toh aku sudah menduduki tempat yang strategis. Aku dipercaya Raja Artasasta. Itu tidak mudah, saudara. Tetapi tidak bagi Nehemia. Sekalipun dia sudah dalam keadaan yang nikmat hidupnya, tapi Nehemia tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Ibrani, sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Itulah sebabnya maka Nehemia merasa ada beban dalam pundaknya. Dan beban ini harus dilaksanakan. Sampai-sampai dia berani meninggalkan kenikmatannya sebagai pegawai Raja Persia. Ini yang harus kita pelajari tentang Nehemia. Yang pertama, dia mau meninggalkan zona nyamannya. Karena dia punya tugas yang maha penting. Mensejahterakan bangsanya kembali. Lalu yang menarik lagi, saudara. Ketika Nehemia diizinkan pulang ke Yehuda, Nehemia itu punya kedudukan loh, saudara. Dia punya surat tugas dari raja. Diberikan kepada bupati-bupati. Tapi ada satu hal, di mana Nehemia itu hanya mau berbicara kepada Tuhan dan mengandalkan strategi pertolongan petunjuk Tuhan. Bahkan dikatakan, Nehemia tidak memberitahukan rencana ini kepada siapapun. Mari kita lihat di ayat yang ke-12, saudara. Ketika tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Singkat cerita,
Nehemia sudah sampai di Yerusalem. Ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku ada di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ini artinya apa, saudara? Sekalipun Nehemia, ya, ketika dia ditunjuk oleh Raja Artasasta sebagai gubernur dan memiliki kekuasaan yang penuh dari pemerintahan Raja Persia ini, dia tidak melakukan hal apapun selama 3 hari. Saya bisa membayangkan, dia mengambil waktu 3 hari itu untuk betul-betul menyendiri dengan Tuhan. Bahkan dia dikatakan tidak menceritakan rencana ini. Yang dapat dari Allah, tidak semua orang diberitahu. Ya. Dapat dipastikan, Nehemia menantikan petunjuk Allah. Dan yang kedua, Nehemia tidak tergesa-gesa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu. Jadi pertama, dia dapat kuasa dari raja. Dia pergi ke Yerusalem. Dan selama 3 hari di sana, dia tidak lakukan apapun. Kecuali berdoa. Minta petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak menceritakan ini kepada sembarang orang. Karena dia yakin ini pekerjaan yang berat. Dia yakin ini hanya orang-orang pilihannya yang akan diberitahukan. Lalu tindakan berikutnya apa, saudara? Nehemia itu mengadakan survei secara cermat. Tentang apa? Tentang rusaknya tembok-tembok itu, ya, yang diakibatkan oleh orang Samaria. Karena orang Samaria begitu melihat bangsa Israel itu ditawan ke Babel itu, wah senangnya luar biasa. Lalu apa? Temboknya dirusak, saudara. Dan bukannya itu, bukan cuma melihat kerusakannya, Nehemia menghitung biayanya. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, bagaimana Nehemia betul-betul mempersiapkan dengan detail. Tidak sembarangan. Dia akan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara bisa bayangkan, 3 hari berdiam diri, minta petunjuk Tuhan. Saya punya pemikiran, Nehemia betul-betul tahu persis apa yang harus dilakukan. Karena dapat pewahyuan dari Tuhan langsung. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mulai pembangunan, saudara. Ketika akan memulai pembangunan, banyak orang yang mengolok-olok Nehemia. Banyak orang yang menghina. Mana mungkin? Mana bisa? Tetapi atas olokan, atas penghinaan itu Nehemia tidak mau ambil pusing. Lihat ya. Hasil menyendiri Nehemia dengan Tuhan selama 3 hari di Yerusalem menghasilkan kekuatan bukan hanya untuk membangun tembok itu. Tetapi Nehemia mendapatkan kekuatan juga terhadap gangguan-gangguan. Sulitnya membangun tembok itu cuma satu sisi. Tetapi gangguan-gangguan dari orang yang tidak suka itu sisi yang lain. Dan Nehemia tahu persis. Dia hanya minta kekuatan dari Tuhan. Sama seperti kita, ya saudara. Kalau kita melakukan firman Allah, kita taat atas perintah Tuhan. Kita betul-betul mengikuti apa yang Alkitab katakan. Kadangkala, saudara, ada orang-orang yang mencemooh kita, mengolok-olok kita. Ya. Ini banyak dialami oleh anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yang hidupnya setia kepada kebenaran, berusaha hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seringkali menghadapan ancaman, olok-olok, cemoohan. Allah, sok rohani kamu. Memang kalau sudah berdoa dan mengandalkan Tuhan, masalah selesai. Kadang begitu, saudara. Sama seperti yang dialami oleh Nehemia. Mana mungkin? Mana bisa tembok Yerusalem dibangun? Nggak akan mungkin. Menghancurkan itu mudah, membangun itu susah.
Dunia seringkali membenci standar-standar moral orang-orang, anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Lalu cemooh-cemooh itu ditujukan kepada orang-orang yang mau hidup benar. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Nehemia. Sekalipun dia mendengarkan ocehan orang-orang yang tidak suka atas pembangunan tembok Yerusalem. Sekalipun cemoohan, sekalipun olok-olok itu selalu ada setiap hari. Tapi Nehemia tetap kokoh, tegak berdiri. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Kalau aku dapat perintah dari Tuhan, Tuhan buka jalan dengan cara mengizinkan aku kembali ke Yehuda oleh Raja Artasasta. Surga mengizinkan, dunia tidak mampu menggagalkannya. Catat baik-baik, saudara. Kalau rencana Allah dinyatakan pada kita untuk kita melakukannya, sesulit apapun itu, kalau Tuhan yang perintahkan, dia pasti akan menyertai. Sehebat apapun rintangannya, sekuat apapun olok-oloknya, sehebat apapun cemoohannya. Tapi kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kalau tidak ikut apa yang Tuhan suruh kita lakukan, Allah yang akan memberikan keberhasilan dan kemenangan buat kita semuanya. Lihat ya, pernyataan Nehemia, ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya, ayat 20. 1, 2, 3. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Dalam keadaan cemooh dan olok-olok itu diujukan kepada Nehemia, apa yang akan? Ini bukan pekerjaan kami manusia. Ini bukan keinginan pribadiku. Ini atas anugerah dan perintah Tuhan. Saya mau katakan buat kita semuanya, di dalam segala hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, saudara, semua keberhasilan selalu dimulai dengan Allah. Ingat tadi ya, Nehemia mulai membangun dengan doa. Setelah doa apa? Menyendiri dengan Tuhan. 3 hari dia berdiam diri, minta apa yang ingin Tuhan dia lakukan. Dia minta petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, Nehemia yakin. Olok-olok boleh datang. Cibiran boleh melanda. Tetapi orang-orang yang tidak diizinkan Tuhan masuk di dalam rombongan atau pekerja-pekerja yang membangun tembok itu, Nehemia tidak perlukan itu. Nehemia tidak perlu orang-orang yang kecil hati. Negative thinking. Ya mungkin mereka kan ikut mencangkul, membangun, meletakkan batu dan batu. Tapi dengan cara apa? Ketidakpercayaan. Mana mungkin? Mana bisa? Gitu. Nehemia hanya butuh arahan dari Tuhan. Diceritakan kepada orang-orang yang memiliki positive thinking. Iman yang kuat. Bahwa sesulit apapun pembangunan tembok pasti dapat dikerjakan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Nehemia melakukan hal-hal yang luar biasa sulitnya. Tetapi berhasil dilakukannya dalam waktu 52 hari. Tembok Yerusalem itu terbangun. Gimana caranya? Berdoa. Awal dengan doa. Yang kedua, minta petunjuk Tuhan. Yang ketiga, tetap kokoh tegak berdiri. Setiap kali kita melakukan perintah Allah, selalu ada orang yang tidak suka. Ada oknum-oknum yang tidak suka kita menjadi pelaku firman. Pengolok-olok, orang yang suka menghina, merendahkan. Tapi belajar dari Nehemia, seberat apapun masalahnya, bersama dengan Tuhan, Nehemia cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan mau bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki karakter seperti Nehemia ini, saudara. Saya mau katakan begini, di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini, gereja Tuhan
butuh Nehemia perjanjian baru. Orang yang sudah menduduki kedudukan yang enak. Mungkin bisnisnya berhasil. Pekerjaannya sukses. Tetapi dia memiliki pemikiran tentang kerajaan Allah. Allah sedang mencari Nehemia perjanjian baru. Yang bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Tapi memikirkan juga kerajaan Allah. Bagaimana kemajuan gereja, bagaimana jiwa-jiwa dapat dituai, bagaimana kelanjutan pelebaran kerajaan Allah. Itu harus menjadi pemikiran orang-orang yang diberkati Tuhan. Nehemia diberkati Tuhan, dipercaya Raja Artasasta, memiliki kedudukan yang tinggi. Allah sedang mencari orang-orang seperti itu. Dan saya berdoa, Tuhan menemukan di antara kita semuanya, bukan cuma pandai belajar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Kalau engkau diberkati, jadilah berkat buat gereja di mana kita beribadah, kita melayani. Kalau engkau dibuat Tuhan naik, kedudukan menaik, jangan lupa semuanya itu datang dari Tuhan. Dan aku berdoa supaya Tuhan menemukan Nehemia akhir zaman di antara saudara dan saya. Dan itulah kitab Nehemia pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah belajar, diperlihatkan kepada kami bagaimana kedudukan tinggi Nehemia tidak menghalang-halangi untuk dia memikirkan pekerjaan Allah, rencana-rencana Allah. Justru Nehemia memiliki passion, gairah yang luar biasa. Dia tinggalkan kenyamanan untuk membangun tembok Yerusalem. Dan bukan hanya karena dia pandai, cerdik atau mampu membangun, tapi Nehemia mengandalkan Tuhan. Demikianlah Tuhan, Engkau mendapatkan kami semuanya. Kalau kami diutus Tuhan, kami dipilih Tuhan menjadi Nehemia akhir zaman, kami mau minta petunjuk Tuhan. Kami mau berjalan atas perintah Allah. Dan sekalipun ada banyak rintangan, sekalipun ada banyak godaan, cemoohan, olok-olok, kami tetap akan tegak berdiri. Percaya akan firman Allah, percaya akan janji Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Maka apapun yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terbukti, 52 hari, tembok terbangun dengan megahnya. Demikianlah Tuhan mencari orang-orang seperti Nehemia. Dan aku berdoa, biar Tuhan menemukan di antara kami ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.